Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerpen Remaja. Di konten kali ini, saya akan membahas cerita tentang horor yang berjudul Hilangnya Pendaki di Pos 5 Gunung Lawu. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like video ini, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Pada suatu hari, sekelompok pendaki berjumlah 5 orang memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu. Mereka memulai perjalanan dari Base Camp Cemorosawo dan berniat untuk mencapai puncak pada sore harinya. Namun, ketika mereka sampai di pos 5, kabut tebal tiba-tiba turun dan pandangan mereka menjadi sangat terbatas. Salah satu pendaki, sebut saja namanya Andi, merasa ada sesuatu yang aneh dengan suasana di pos 5. Angin berhembus dengan kencang, dan suara-suara aneh terdengar samar-samar di telinga mereka. Namun, mereka mencoba untuk tetap tenang dan melanjutkan perjalanan. Saat mereka melanjutkan pendakian, Andi merasa ada yang menarik perhatiannya dari arah hutan. Di sekitar pos 5, dia melihat bayangan hitam yang bergerak cepat. Namun saat dia mencoba untuk memberitahu teman-temannya, bayangan itu menghilang begitu saja. Mereka menganggap Andi hanya berhalusinasi karena kelelahan. Malam semakin larut dan mereka memutuskan untuk beristirahat di pos 5. Ketika tengah malam tiba, Andi terbangun oleh suara langkah kaki di luar tenda mereka. Dengan perasaan takut, dia membangunkan teman-temannya dan mereka semua keluar dari tenda untuk memeriksa. Namun, tidak ada siapa-siapa di luar, hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Ketika mereka kembali ke dalam tenda, Andi menyadari bahwa salah satu temannya, Budi, hilang. Mereka segera mencarinya di sekitar pos 5. Namun tidak ada jejak Budi yang ditemukan. Panik dan bingung, mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian hingga pagi hari. Namun, hingga pagi menjelang, Budi tidak juga ditemukan. Mereka akhirnya memutuskan untuk turun kembali ke Base Camp dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Tim SAR segera dikerahkan untuk mencari Budi. Namun setelah berhari-hari pencarian, Budi tetap tidak ditemukan. Setelah kembali ke Base Camp, kelompok pendaki tersebut tidak bisa menghilangkan perasaan bersalah dan ketakutan yang terus menghantui mereka. Mereka merasa ada sesuatu yang belum tuntas dan merasa perlu melakukan sesuatu untuk menenangkan arwah Budi. Beberapa bulan kemudian, salah satu anggota kelompok, Antok, mendapat mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia melihat Budi berdiri di pos 5. Tampak kebingungan dan ketakutan, Budi seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi suaranya tertahan. Anton terbangun dengan perasaan cemas dan segera menghubungi teman-temannya. Mereka memutuskan untuk kembali ke Gunung Lawu dan melakukan semacam ritual untuk mencoba berkomunikasi dengan arwah Budi dengan bantuan seorang paranormal. Mereka membawa sesajen dan berdoa di pos 5. Saat ritual berlangsung, suasana di sekitar mereka terasa sangat mencekam. Angin berhembus kencang, dan suara-suara aneh kembali terdengar. Tiba-tiba, paranormal tersebut terjatuh dan pingsan. Ketika sadar, dia menceritakan bahwa dia melihat Budi dalam visinya. Budi tampak tersesat di dimensi lain, terjebak antara dunia manusia dan dunia gaib. Untuk melepaskan Budi, mereka harus melakukan ritual tertentu dan meminta izin dari penjaga gaib Gunung Lawu. Dengan petunjuk dari paranormal, mereka kembali ke Base Camp dan bersiap-siap untuk ritual yang lebih besar. Mereka membawa berbagai sesajen dan melakukan upacara dengan penuh kehikmatan. Saat tengah malam, mereka memulai ritual di pos 5, berdoa dan memohon kepada para leluhur dan penjaga gunung. Suasana semakin mencekam ketika mereka mendengar suara Budi yang samar-samar memanggil mereka. Tiba-tiba, bayangan hitam yang pernah dilihat Andi muncul kembali. Namun kali ini, bayangan itu tidak menyerang mereka. Sebaliknya, bayangan itu mendekati sesajen dan kemudian menghilang. Setelah bayangan itu menghilang, suasana berubah menjadi tenang, angin berhenti berhembus, dan suara-suara aneh lenyap. Mereka merasa bahwa permohonan mereka telah diterima. Dengan hati-hati, mereka menyelesaikan ritual dan berdoa agar Budi bisa tenang dan menemukan jalan kembali. Beberapa hari setelah ritual tersebut, Anton bermimpi lagi. Kali ini, Budi terlihat lebih tenang dan tersenyum.
Budi mengucapkan terima kasih dan meminta teman-temannya untuk tidak khawatir lagi. Anton terbangun dengan perasaan lega dan memberitahukan mimpinya kepada teman-temannya. Meskipun Budi tidak pernah ditemukan secara fisik, mereka merasa bahwa arwahnya telah menemukan kedamaian. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi mereka dan para pendaki lainnya untuk selalu menghormati alam dan makhluk gaib yang mungkin menghuni tempat-tempat tertentu. Cerita ini terus menjadi legenda yang menambah kesan mistis Gunung Lawu dan membuat para pendaki lebih berhati-hati ketika melewati pos 5. Setelah kejadian tersebut, kelompok pendaki itu merasa lebih tenang dan bisa melanjutkan hidup mereka meskipun dengan kenangan yang penuh misteri tentang Budi dan pos 5. Namun, cerita ini ternyata menyebar luas di kalangan pendaki dan menjadi bahan pembicaraan. Banyak yang penasaran dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang kejadian mistis di Gunung Lawu. Beberapa pendaki lain yang mendengar cerita ini tertarik untuk mencoba pengalaman serupa. Mereka datang dengan berbagai tujuan. Ada yang ingin mencari tahu kebenaran cerita tersebut, ada yang hanya penasaran, dan ada juga yang memang ingin melakukan pendakian dengan nuansa mistis. Salah satu kelompok pendaki yang tertarik adalah sekelompok mahasiswa dari sebuah universitas di Yogyakarta. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu dengan membawa peralatan dokumentasi untuk merekam perjalanan mereka. Mereka ingin membuat sebuah film dokumenter tentang legenda pos 5 dan hilangnya Budi. Kelompok ini terdiri dari 5 orang, yaitu Rina, Dimas Cari, Budi kebetulan nama yang sama dengan pendaki yang hilang, dan Edo. Mereka memulai pendakian dengan semangat dan perasaan campur aduk antara antusiasme dan ketakutan sepanjang perjalanan. Mereka merekam setiap momen dan berbicara dengan beberapa pendaki lain yang pernah mengalami kejadian aneh di pos 5. Ketika mereka tiba di pos 5, suasana mulai berubah, kabut tebal turun, dan angin berhembus kencang. Persis seperti yang diceritakan oleh kelompok pendaki sebelumnya. Rina, yang memiliki indera keenam, mulai merasakan kehadiran makhluk-makhluk halus di sekitarnya. Dia memberitahu teman-temannya untuk berhati-hati dan tidak membuat keributan. Mereka memutuskan untuk bermalam di pos 5 dan mendirikan tenda di tempat yang sama dengan lokasi hilangnya Budi. Saat malam tiba, mereka mulai merasakan keganjilan, suara-suara aneh mulai terdengar, dan bayangan-bayangan hitam muncul di sekitar mereka. Budi, salah satu anggota kelompok, merasa ada yang memperhatikannya dan mulai merasa tidak nyaman. Mereka memutuskan untuk melakukan sesi pemanggilan arwah dengan menggunakan papan ouija yang mereka bawa. Saat mereka mulai memanggil arwah Budi yang hilang, suasana menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba, papan ouija bergerak dengan sendirinya, menuliskan pesan yang tidak jelas. "Aku di sini, tolong aku." Mereka semua terkejut dan merasa ketakutan. Rina mencoba untuk berkomunikasi lebih lanjut, tetapi tiba-tiba papan ouija terlempar jauh dan tenda mereka bergoyang keras. Angin kencang menerpa mereka dan suara langkah kaki berat terdengar mendekati tenda. Edo, yang merekam semua kejadian, melihat bayangan besar mendekat dan dengan cepat berusaha merekamnya. Namun, kamera tiba-tiba mati dan semua peralatan elektronik mereka tidak berfungsi. Mereka merasa ada kekuatan gaib yang sangat kuat di tempat itu. Malam itu, mereka semua tidak bisa tidur. Suara-suara aneh terus terdengar dan bayangan-bayangan hitam terus bergerak di sekitar mereka. Rina merasakan kehadiran Budi yang hilang dan mencoba untuk menenangkan arwahnya dengan berdoa. Saat fajar tiba, suasana mulai tenang. Mereka merasa lega dan bersiap-siap untuk turun gunung. Namun, sebelum mereka berangkat, Rina melihat sebuah sosok berdiri di kejauhan, tersenyum dengan wajah tenang. Itu adalah Budi yang hilang. Rina merasa bahwa arwah Budi telah menemukan kedamaian dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Kelompok mahasiswa itu akhirnya turun gunung dengan membawa pengalaman yang tak terlupakan. Mereka berhasil merekam beberapa momen aneh, meskipun banyak peralatan mereka tidak berfungsi. Film dokumenter yang mereka buat menjadi terkenal dan menambah legenda mistis Gunung Lawu, khususnya pos 5. Saat pertemuan, paranormal itu memegang salah satu video yang direkam di pos 5 dan mulai merasakan energi yang sangat kuat. Dia mengatakan bahwa arwah Budi yang hilang belum sepenuhnya tenang dan masih terjebak di antara dunia lebih buruk lagi. Ada makhluk gaib yang lebih kuat yang memanfaatkan keadaan ini untuk menakut-nakuti dan mengganggu mereka. Paranormal itu menyarankan
agar mereka kembali ke Gunung Lawu dan melakukan ritual pembersihan serta pemanggilan arwah yang lebih kuat untuk membantu Budi menemukan jalan pulang. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan tanggung jawab, mereka memutuskan untuk melakukannya. Beberapa minggu kemudian, mereka kembali ke Gunung Lawu dengan membawa peralatan yang diperlukan untuk ritual. Mereka ditemani oleh paranormal dan beberapa pendaki lain yang tertarik untuk membantu. Saat mereka tiba di pos 5, suasana kembali mencekam dengan kabut tebal dan angin yang berhembus kencang. Paranormal itu mulai melakukan ritual pembersihan dengan membaca doa-doa dan menyalakan lilin-lilin di sekitar mereka. Suara-suara aneh mulai terdengar, tetapi kali ini mereka lebih siap dan tetap fokus pada ritual. Setelah beberapa saat, suasana berubah menjadi lebih tenang dan mereka merasa ada kehadiran yang lebih damai di sekitar mereka. Tiba-tiba, Rina merasakan sesuatu yang aneh. Dia melihat bayangan Budi muncul di depannya, kali ini dengan wajah yang lebih tenang dan penuh rasa syukur. Budi berterima kasih kepada mereka atas usaha mereka dan mengatakan bahwa dia akhirnya menemukan jalan pulang sebelum menghilang. Budi memberikan sebuah pesan untuk selalu menghormati alam dan makhluk-makhluk yang tinggal di dalamnya. Cerita tentang Budi dan pos 5 di Gunung Lawu terus hidup sebagai legenda, menjadi pengingat akan keajaiban dan misteri yang masih tersembunyi di tempat-tempat yang jarang dijamah manusia. Para pendaki yang mendengar cerita ini kini selalu berhati-hati dan membawa doa serta harapan untuk keselamatan setiap kali mereka mendaki gunung yang penuh dengan cerita mistis ini. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton konten video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.